Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda, pembelajaran yang pertama. Manusia tidak lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunung, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apakah itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Wujud benda. Benda itu tadi ada 3 wujud. Yang pertama adalah benda padat. Wujud benda yang kedua yaitu benda cair. Dan wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Benda padat contohnya itu adalah tas, buku, dan pensil. Benda cair contohnya adalah minyak dan air. Sedangkan benda gas adalah gas hidrogen yang terdapat dalam balon. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula benda-benda untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Ini adalah gambar Dayu yang sedang membantu ibunya memasak. Kamu tadi telah mengamati gambar di atas. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tulis hasil pengamatan dalam tabel berikut ini. Benda padat. Contoh benda padat yang ada di dapur rumah Dayu itu adalah panci, kompor, spatula, baskom, dan penggorengan. Contoh benda cairnya ada air, minyak goreng, cuka, dan saus. Contoh benda gasnya yaitu uap air dan gas. Amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda-benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Anak-anak, sekarang diingat-ingat suasana lingkungan sekolah, suasana lingkungan kelas kalian. Di sana itu ada benda padat. Contohnya yaitu ada meja, ada kursi, ada papan tulis, ada buku, ada pulpen, dan ada penghapus. Benda cair yang ada di sekolah contohnya tinta, spidol, dan air. Benda gasnya yaitu udara dan asap. Anak-anak juga dapat mengamati lingkungan rumah anak-anak. Di lingkungan rumah anak-anak pasti juga terdapat benda padat, benda cair, dan benda gas. Anak-anak dapat mengamatinya lalu menuliskan contoh-contohnya. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Ini adalah rumah Edo, ini rumah nenek. Jarak rumah Edo ke rumah nenek yaitu 5 km 300 meter. Jarak rumah Edo ke kebun binatang itu ada 1523 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang ada 1523 meter. Ini gambar denahnya sama seperti yang tadi.
1 kilometer, satuan kilometer atau km, dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Anak-anak, di kelas 2 kemarin anak-anak sudah belajar mengenai jarak. Sekarang di kelas 3 ini kita mengulanginya lagi ya. Anak-anak masih ingat 1 kilometer itu ada 1000 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 kilometer 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Kita hitung bersama-sama. 5 kilometer ditambah 300 meter. Kita jadikan ke meter. Ingat, tadi 5 kilometer sama dengan 5 kali 1000 meter. Kenapa? Karena 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Jadi 5 kilometer sama dengan 5 kali 1000 meter. Sama dengan 5000 meter. 300 meter sama dengan 300 meter karena satuannya tidak berubah. Jadi 5 km ditambah 300 meter ada 5000 ditambah 300. Ada berapa ya anak-anak? Coba dihitung. Iya betul, ada 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Alat ukur ada bermacam-macam, jenis dan kegunaannya juga bermacam-macam. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Ini adalah gambar dari altimeter. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang di permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pesawat A terbang pada ketinggian 3000 meter. Pesawat B terbang pada ketinggian 4325 meter. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Kita hitung bersama-sama. 3000 meter itu berapa kilometer? Perhatikan tangga satuan ini. Kita akan mengubah dari meter menjadi kilometer. Kalau naik, berarti diapakan anak-anak? Ya, betul. Dibagi dari meter ke kilometer. Naik berapa tangga ya? Tangga yang pertama yaitu dari meter ke dekameter. Dari meter ke dekameter dibagi 10. Dari dekameter ke hektometer dibagi 10 juga. Dari hektometer ke kilometer dibagi 10 juga. Jadi dari meter ke kilometer itu naik 3 tangga. Kalau naik 3 tangga itu berarti dibagi 1000. 3000 meter dibagi 1000 meter. Ada berapa? 3000 meter itu mempunyai 0,3. 1000 juga mempunyai 0,3. Supaya mudah menghitungnya, kita hilangkan nolnya terlebih dahulu. 3000 kita coret nolnya 1, yang 1000 juga kita coret nolnya 1. 0 kedua 3000 dicoret, 0 kedua 1000 juga dicoret, 0 ketiga 3000 dicoret, 0 ketiga 1000 juga dicoret. Tinggal 3 dan 1. 3 dibagi 1 itu ada berapa? 3 dibagi 1. Iya, ada 3. Jadi ketinggian pesawat A adalah 3 km. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang lembut, ada yang kencang, dan ada yang spoi-spoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan
angin puting beliung, dan lainnya. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut ini. Gerakan angin sepoi-sepoi yaitu bergerak lemah ke kiri dan ke kanan, seperti pada contoh gambar berikut. Jika angin kencang, bergerak dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Ini contoh yang bergerak cepat. Jika angin puting beliung, anak-anak bergerak secara berputar. Dalam tarian, selain gerak tangan dan juga gerak langkah kaki, gerak tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Ini adalah contoh gerakannya ya. Nah, anak-anak, hari ini kita belajarnya sampai di sini terlebih dahulu. Apabila ada materi yang belum jelas, anak-anak dapat bertanya kepada bu guru atau bertanya kepada orang tua kalian di rumah. Jangan lupa mengerjakan LKPD hari Senin. Selamat belajar. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada anak-anak semua. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.